Halo teman-teman, saya Yuri Sakalivi. Pada seri kali ini saya akan membahas tentang pemrograman Python. Kebetulan juga ini merupakan materi dari mata kuliah Dasar Pemrograman Universitas Bina Sarana Informatika. Bagi teman-teman yang ingin menyimak, silakan menyimak seri Python ini hingga akhir. Oke, kita langsung ke pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama ini kita akan melakukan instalasi program terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan program Visual Studio Code dan juga Python-nya ya teman-teman ya. Kebetulan kalau di modul itu kita menggunakan PyCharm, tapi di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code untuk kode editornya karena Visual Studio Code itu pertama dia lebih enteng, kedua dia lebih powerful, ketiga kita bisa install ekstensi di dalamnya, dan yang keempat menurut saya tampilannya itu lebih elegan. Langsung saja kita simak pertemuan pertama. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja pertemuan satunya. Di sini kita akan menggunakan dua aplikasi. Yang pertama aplikasi Python, sudah jelas ya. Dan yang kedua kita akan menggunakan kode editor namanya Visual Studio Code. Nah sekarang silakan teman-teman buka browsernya, search python.org/download ya. Nah ini teman-teman download terlebih dahulu Pythonnya. Ini silakan diklik aja tombolnya untuk download. Dan yang kedua adalah kode editor kita, yakni Visual Studio Code. Kenapa saya menggunakan Visual Studio Code? Yang pertama, dia enteng dibanding PyCharm karena dia instalasinya hanya sebesar 62 MB untuk versi yang terbaru 149, sedangkan PyCharm instalasinya atau mentahannya kurang lebih 200 MB. Nah jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang mempunyai laptop atau PC yang tidak begitu bagus ya. Nah silakan teman-teman pengguna Windows langsung saja klik tombol download for Windows. Di sini langsung otomatis download. Nah jika teman-teman pengguna macOS dan Linux, silakan teman-teman pilih yang ini, macOS dan Linux. Oke, kita langsung download aja. Setelah di-download, kita langsung instalasi. Yang pertama yang harus diinstalasi terlebih dahulu adalah Python-nya ya. Jadi jangan install kode editornya dulu, tapi harus install Python-nya dulu. Nah, di sini adalah tampilan instalasi Python. Kita pilih add Python 3.8 to Pad. Di sini fungsinya untuk agar bisa dijalankan pada terminal si kode editor kita. Jadi langsung saja kita install now. Nah setelah terinstall, ini tampilannya setup was successful. Ini berarti kita sudah berhasil install Python-nya. Setelah itu langsung saja di close. Setelah itu teman-teman install kode editornya. Ini I accept ya, seperti biasa install program. Silakan sesuaikan dengan apa yang saya pilih. Di sini kita akan membuat icon pada desktop. Yang ini pada saat kita klik file codingan kita, klik kanan, nanti ada pilihan open with code. Sedangkan yang bawah, walaupun kita nggak mengklik file atau di folder, klik kanan sembarang, dia sudah ada open with code. Jadi tidak usah lah ya. Kemudian ini juga tidak usah di register. Dan yang terakhir yang harus kita checklist adalah add to path. Jadi add to path ini sama seperti Python, jadi kita bisa menggunakan via terminal ya. Nanti saya jelaskan. Setelah itu kita install, next, install terakhir ya. Nah ini sudah selesai. Kita langsung buka aja aplikasinya. Nanti dia otomatis membuka si kode editor kita. Nah, ini adalah tampilan awal dari kode editor kita, yakni Visual Studio Code. Di sini ada menu sebelah kiri ya. Di sini ada Explorer. Di sini ada menu pencarian, ada menu source control-nya. Kalau kita menggunakan Git, ini sudah bisa dipakai. Kemudian ada run file-nya. Dan ada extension. Pada seri ini kita akan menggunakan 3 ekstensi yang akan kita install di sini. Yang pertama sudah pasti ekstensinya Python. Nah, ini pastikan teman-teman koneksi ke internet ya.
Kita pilih yang ada bintangnya. Ini direkomendasikan oleh Visual Studio Code-nya. Klik install dan pastikan teman-teman memilih pengembang atau developernya si Microsoft ya. Oke, jika sudah terinstall, ini tandanya ya, ada disable sama uninstall. Dan ekstensi yang kedua yang akan kita pakai, kita akan merubah tampilan background dan juga nanti codingannya berpengaruh menggunakan tema. Tema di sini saya menggunakan tema Noctis. Noctis ya. Nah, ini pilih yang developernya adalah Liviusera. Klik install. Nah, nanti teman-teman akan disuguhkan dari beberapa tema si Noctis ini. Ada Noctis Lux, Hibernus, Lilacs, Noctis biasa sampai Noctis Minimus. Nah, di sini saya akan menggunakan si Noctis Minimus ya, teman-teman ya. Silakan pilih, klik. Oke, nah jadi keren ya, tampilannya agak berwarna biru. Nah, satu lagi kita akan menginstal VS Code Icon. Ini fungsinya untuk merubah icon-icon file kita agar lebih menarik dilihat. Langsung saja kita klik install. Nah, setelah terinstall, kita akan disuguhkan lagi mau pilih yang mana nih iconnya. VS Code Icon yang baru kita download atau si Seti yang bawaannya Visual Studio Code-nya nih. Udah pasti kita akan menggunakan VS Code Icon yang barusan kita download tadi ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah selesai, itu 3 ekstensinya yang akan kita gunakan. Kita ke menu Explorer yang ini. Sebelumnya kita belum membuka folder apapun nih. Sekarang kita buka dulu foldernya. Saya akan buat folder baru. Sini new folder. Namanya Python Project. Setelah itu kita masuk ke dalam foldernya. Kita pilih select folder. Nah, nanti dia akan membuka file Windows baru nih, seperti ini. Nah, ini adalah folder kita, Python Project. Nah, ini bedanya kalau kita sudah membuka folder. Ini adalah nama folder kita, Python Project. Nah, di sini sebelumnya saya akan jelaskan dulu kenapa kita harus belajar Python. Python itu lebih mudah dipahami, lebih simpel dari bahasa pemrograman yang lain. Kenapa? Saya kasih contohnya. Di sini, jika pemrograman C++ untuk menampilkan Hello World, kita membutuhkan file header. Ini file header ya, yang include IOStream. Kemudian kita membutuhkan main sebagai badannya dan cout Hello World. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan si Hello World-nya menggunakan cout. Kemudian return null. Nah, ini adalah codingan dari C++. Kemudian pada pemrograman Java untuk menampilkan Hello World, di sini kita membutuhkan sebuah kelas. Kelasnya namanya Hello World app. Kemudian ada public static void dan di bawahnya atau di dalamnya ada system out println. Nah, ini untuk menampilkan si Hello World-nya. Nah, ini adalah cara pemanggilan si Hello World dalam pemrograman Java. Bagaimana untuk si Python? Nah, Python hanya membutuhkan satu baris saja untuk menampilkan Hello World, yaitu menggunakan print Hello World. Sederhana bukan? Sudah pasti teman-teman tidak terlalu banyak coding dan tidak terlalu pusing nih dengan codingan-codingan yang akan kita gunakan nanti. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Di sini saya akan sedikit contohkan yang print tadi. Kita akan membuat file baru. Caranya kita pilih sebelah kiri kita, pilih klik kanan, new file. Kita akan membuat latihan pertama .py. Nah, .py ini adalah ekstensi si Python-nya. Jadi kita harus gunakan ekstensinya dan nanti sebelah kirinya ada icon Python yang sudah kita install tadi menggunakan VS Code. Nah, ini si VS Code bekerja di sini nih. Ya. Jadi lebih keren ya. Kita enter aja. Nah, ini adalah tampilannya jika sudah membuat file. Kita akan tampilkan dulu ada namanya terminal. Nah, ini terminal ini akan kita tampilkan dari bawah ke atas, di drag aja.
Terminal ini berfungsi untuk kita membuat coding di dalam kode editor kita dan juga bisa menampilkan fungsi output kita ya pada project kita ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan print hello world. Nah, cukup satu baris saja untuk Python ya, teman-teman. Ingat, setelah itu kita bisa run file di sini, run Python file in terminal. Nah, ini adalah hasilnya nih, hello world. Atau biar kelihatan saya print lagi. Nama saya Yuris Al-Khalifi. Nah, tidak seperti bahasa pemrograman lain yang harus menggunakan penanda agar dia mau ke bawah. Dalam Python cukup seperti ini aja. Jadi dia otomatis akan membaca ke bawah. Kalau di PHP ada BR ya. Kemudian kalau di C++ ada nline kayak gini ya. Dalam Python cukup seperti itu aja ya. Jadi tidak usah menggunakan pemisah untuk membuat baris baru. Oke, kita run file lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Hello world, nama saya Yuris Al-Khalifi. Nah, itu latihan project kita pada pertemuan satu kali ini. Semoga teman-teman mengerti ya. Oke, itu dulu untuk pertemuan kita pada kali ini, yakni instalasi program Python dan VS Code. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang sintaks dasar Python. Oke, kalau begitu, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.